Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ketut Septabriana dengan NPM 1941 dari kelas akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang cara menganalisis rasio keuangan. Ya, penganalisan rasio keuangan ada beberapa cara, diantaranya yang pertama analisis horizontal atau trend analysis, yaitu membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat dilihat tren dari rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Dan yang kedua, analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lainnya yang sejenis atau industri untuk waktu yang lama. Dan yang ketiga, ada dadu point cards, berupa bagan yang dirancang untuk memperlihatkan data ROI, aset, rasio keuangan perspektif akademisi dan investor. Yang pertama, rasio keuangan perspektif akademisi. Kalangan akademis menggunakan rasio keuangan sebagai salah satu alat dalam penelitian, sehingga sudah menjadi kebiasaan para peneliti untuk melakukan penelitian secara dalam dan komprehensif. Dan yang kedua, rasio keuangan perspektif investor. Rasio keuangan merupakan bagian penting dalam mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan dari suatu entitas. Investor menggunakan rasio keuangan sebagai bagian untuk menganalisis perusahaan dengan cara membandingkan rasio keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis, dengan harapan cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ada 3 rasio keuangan yang paling dominan yang dijadikan rujukan untuk melihat kondisi kinerja suatu perusahaan, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua solvabilitas, yang ketiga profitabilitas. Nah, yang pertama likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan yang kedua ada rasio solvabilitas, merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola utangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi utangnya. Dan yang ketiga, rasio profitabilitas bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ini dengan salam Pancasila.